Apa itu logika proposisi? Logika proposisi adalah cabang logika yang mempelajari hubungan antar posisi menggunakan simbol logika. Proposisi merupakan kalimat deklaratif yang hanya bisa bernilai benar atau salah, tidak keduanya. Adapun variabel yang biasanya digunakan pada proposisi yaitu B, Q, L, dan S. Nilai kebenaran pada logika proposisi adalah benar atau true yang dilambangkan dengan BT dan salah atau false yang dilambangkan dengan SF. Selanjutnya ada operasi proposisi. Adapun operasi proposisi yaitu pertama negasi, kedua konjungsi, dan yang ketiga ada disjungsi. Yang pertama ada negasi. Negasi adalah suatu operasi logika yang mengubah nilai kebenaran suatu pernyataan menjadi kebalikannya. Jika suatu pernyataan adalah benar, maka negasinya adalah salah, dan sebaliknya. Contoh, hari ini hujan. Maka negasi dari B adalah, hari ini tidak hujan. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi adalah operator logika yang menghubungkan dua proposisi atau pernyataan dan menghasilkan nilai kebenaran yang benar jika dan hanya jika kedua proposisi tersebut benar. Konjungsi biasanya dilambangkan dengan simbol V terbalik atau biasa dibaca dan. Adapun tabel kebenaran konjungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila P benar dan Q benar maka konjungsinya benar. Yang kedua, apabila P benar dan Q salah maka konjungsinya salah. Yang ketiga, apabila P salah dan Q benar maka konjungsinya salah. Dan yang terakhir, apabila P salah dan Q salah maka konjungsinya salah. Contoh, P, hari ini cerah, Q, hari ini hangat, P dan Q, hari ini cerah dan hangat. Dalam contoh di atas, PQ hanya benar jika hari ini cerah dan hangat, jika tidak maka salah. Selanjutnya adalah disjungsi. Disjungsi adalah operator logika yang menghubungkan dua proposisi atau pernyataan dan menghasilkan nilai kebenaran yang benar jika salah satu atau kedua proposisi tersebut benar. Disjungsi biasanya dilambangkan dengan simbol yang dibaca atau. Adapun tabel kebenaran disjungsi yaitu: pertama, apabila P benar dan Q benar maka P atau Q benar. Yang kedua, apabila P benar dan Q salah maka P atau Q benar. Yang ketiga, apabila P salah dan Q benar maka P atau Q benar. Dan yang terakhir, apabila P salah dan Q salah maka P atau Q salah. Contoh disjungsi: P, saya makan nasi. Q, saya makan roti. P atau Q, saya makan nasi atau roti. Dalam contoh di atas, P atau Q benar jika saya makan nasi saja, atau saya makan roti saja, atau saya makan nasi dan roti. Selanjutnya ada pernyataan kondisional atau implikasi. Implikasi adalah suatu pernyataan yang menghubungkan dua pernyataan lainnya, yaitu pernyataan anteseden atau P dan pernyataan konsekuen atau Q. Implikasi ditulis dalam bentuk jika P maka Q. Dalam implikasi, jika P benar dan Q benar, maka implikasi P Q benar. Jika P benar dan Q salah, maka implikasi P Q salah. Jika P salah dan Q benar, maka implikasi P Q benar. Jika P salah dan Q salah maka implikasi P Q benar. Contoh, P, saya belajar. Q, saya akan lulus. Implikasi P Q, jika saya belajar, maka saya akan lulus. Dalam contoh di atas, implikasi P Q berarti bahwa jika saya belajar, maka saya akan lulus. Jika saya belajar dan lulus, maka implikasi benar. Jika saya belajar tapi tidak lulus, maka implikasi salah. Jika saya tidak belajar, maka implikasi benar, tidak peduli apa yang terjadi. Dalam implikasi terdapat tiga pernyataan yang berkaitan, yaitu konvers, invers, dan kontraposisi. Konvers, jika Q maka P. Konvers adalah membalik hubungan sebab dan akibat. Contoh implikasi, jika hari ini hujan maka jalan basah. Konvers dari pernyataan di atas yaitu jika jalan basah, maka hari ini hujan. Lalu ada invers,
Jika tidak P maka tidak Q. Inverse adalah menegasikan kedua bagian implikasi tanpa mengubah urutan. Contoh implikasi. Jika Dennis rajin membaca buku maka Dennis akan cerdas. Inversenya yaitu, jika Dennis tidak rajin membaca buku maka Dennis tidak akan cerdas. Selanjutnya ada kontraposisi. Jika tidak Q maka tidak P. Kontraposisi adalah membalikkan dan menegasikan kedua bagian implikasi. Contoh implikasi, jika Raka rajin menabung maka Raka memiliki banyak uang. Kontraposisinya yaitu jika Raka tidak memiliki banyak uang maka Raka tidak rajin menabung. Yang terakhir ada bikondisional atau bi-implikasi. Bikondisional adalah proposisi P jika dan hanya jika Q. Ini benar apabila P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama, dan salah jika sebaliknya. Yang artinya, jika P maka Q, dan jika Q maka P, keduanya benar. Contoh, jika P adalah, kamu dapat mengambil penerbangan, dan Q adalah, kamu membeli tiket, maka bikondisionalnya yaitu, kamu dapat mengambil penerbangan jika dan hanya jika kamu membeli tiket. Jadi kesimpulan dari video ini yaitu logika proposisi adalah cabang logika yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang dapat bernilai benar atau salah. Dengan memahami logika proposisi, kita dapat menganalisis dan mengevaluasi argumen-argumen logis dengan lebih efektif.